Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama, kita akan membahas tentang dinamika isu dan komunikasi krisis di era digital. Baik, mahasiswa mata kuliah isu komunikasi krisis di tutorial online sesi pertama. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Pada sesi pertama ini kita akan membahas dasar-dasar manajemen isu dan krisis dalam korporasi. Materi ini mencakup definisi dan implikasi dari isu serta krisis. Dampaknya terhadap bisnis dan reputasi. Pemahaman yang baik mengenai isu dan krisis sangat penting dalam strategi komunikasi korporasi, terutama di era digital yang semakin dinamis. Melalui pembelajaran sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar isu dan krisis, memahami bagaimana isu berkembang menjadi krisis, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap organisasi. Untuk mendalami materi ini, mahasiswa dapat mempelajari konsep esensial dan materi pengayaan yang telah disediakan. Selain itu, mahasiswa juga wajib mempelajari modul 1 dan 2 dari modul FSIK 4208 isu dan komunikasi krisis sebagai pendalaman. Lalu kemudian mahasiswa diharapkan aktif dalam forum diskusi dan menyelesaikan tes formatif 1 sebagai evaluasi pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Keaktifan dalam tutorial online ini akan memberikan kontribusi terhadap nilai akhir. Nah, mahasiswa UT dimanapun Anda berada, setidaknya ada 5 faktor kritis dalam komunikasi krisis. Eh, 5 faktor utama yang perlu dipahami untuk mengelola komunikasi krisis secara efektif. Yang pertama adalah faktor isu, yaitu memahami sifat, ruang lingkup, serta urgensi dari isu yang dihadapi. Tingkat keparahan, kompleksitas, dan potensi dampak isu akan menentukan pendekatan komunikasi yang tepat. Selanjutnya adalah faktor organisasi, yang meliputi budaya organisasi, gaya kepemimpinan, serta kesiapan rencana krisis yang sudah dimiliki. Faktor ini sangat mempengaruhi kecepatan dan kualitas respons yang diberikan. Faktor ketiga adalah faktor pemangku kepentingan. Organisasi harus mampu mengidentifikasi dan memahami berbagai pemangku kepentingan, seperti pelanggan, karyawan, pemasok, komunitas, hingga media, agar strategi komunikasi yang dilakukan relevan dan tepat sasaran. Lalu faktor respons menjadi kunci penting lainnya. Respons yang cepat, akurat, penuh empati, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan. Terakhir, faktor hasil yang menekankan pentingnya mengevaluasi efektivitas komunikasi selama krisis. Evaluasi ini berguna untuk memperbaiki strategi di masa mendatang, memperkuat reputasi, dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, kelima faktor ini menunjukkan bahwa komunikasi krisis yang efektif tidak hanya bergantung pada respon cepat, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap isu, kesiapan organisasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mempelajari lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.